Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Romuji Balimi dengan NIM 2020121412, Prodi Akuntansi, kelas C, Universitas Muria Kudus. Saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang saya buat yang bertemakan atau berjudul fungsi staffing untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pengantar. Pengertian staffing. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja. Pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga kerja memberikan daya guna yang maksimal kepada organisasi atau perusahaan. Di sini saya akan berbicara tentang pentingnya staffing. Staffing itu sangat penting untuk sebuah organisasi atau perusahaan ya. Dengan teamwork, fokus kepada konsumen, perlakuan yang adil terhadap karyawan, inisiatif dan inovasi, budaya-budaya ini juga sangat penting dan harus terus dikomunikasikan kepada karyawan. Fungsi dan peran staffing. 1. Menentukan jenis pekerjaan. 2. Menentukan jumlah orang yang dibutuhkan. Yang ketiga, menentukan tenaga ahli. Yang keempat, menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya. Yang kelima, menentukan tugas, fungsi, dan kedudukan pegawai. Yang keenam, membatasi otoritas dan tanggung jawab pegawai. Yang ketujuh, menentukan hubungan antar unit kerja. Yang kedelapan, menentukan gaji dan upah bagi pegawai. Yang 9 dan yang terakhir adalah menentukan masa jabatan pensiun, mutasi, dan pemberhentian pegawai. Kegiatan dalam staffing. Apa saja sih kegiatan dalam staffing? Kegiatan dalam staffing meliputi 1. Perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan atau yang kita sebut dengan rekrutmen. Yang ketiga adalah seleksi. Yang keempat, pengenalan dan orientasi. Yang kelima, pemberian balas jasa. Yang keenam adalah latihan dan pengembangan. Apa sih perencanaan SDM itu? Perencanaan SDM yang dirancang untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bagi organisasi atau suatu perusahaan. Proses perencanaan SDM adalah 1. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada menjadi sebuah rencana. Yang terakhir adalah menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan yang terbaik dari alternatif yang ada. 2 adalah penarikan atau yang kita sebut sebagai rekrutmen. Rekrutmen tenaga kerja potensial dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan
untuk mengisi suatu jabatan tertentu yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang tersedia di suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah seleksi. Seleksi itu apa sih? Seleksi yaitu pemilihan tenaga kerja potensial untuk menduduki suatu jabatan tertentu dari lamaran yang masuk. Adapun langkah-langkah dalam prosedur seleksi yang dapat digunakan di sebuah organisasi, yaitu 1. Wawancara pendahuluan, yang kedua pengumpulan data-data pribadi atau biografis, yang ketiga pengujian tes atau testing, yang keempat adalah wawancara yang lebih mendalam, yang kelima pemeriksaan referensi-referensi prestasi, yang keenam pemeriksaan kesehatan, yang ketujuh keputusan pribadi, yang kedelapan adalah orientasi jabatan. Masuk ke poin nomor 4, pengenalan dan orientasi. Pengenalan dan orientasi yang dirancang untuk membantu individu yang terpilih supaya dapat menyesuaikan diri dengan lancar. Yang kelima, pemberian balas jasa. Pemberian balas jasa atas apa yang telah dikerjakan selama di dalam organisasi atau perusahaan itu sangat penting bagi karyawan dan dapat meningkatkan kinerja para karyawan secara drastis jika pemberian balas jasa ini diberikan kepada karyawan dengan cara memberi gaji dan juga kenaikan jabatan yang layak dengan performa sang karyawan tersebut di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang keenam adalah latihan dan pengembangan. Tujuan latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Peningkatan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan latihan atau training dan atau pengembangan. Latihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan-keterampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu, terperinci, dan rutin. Sekian penjelasan dari saya melalui PPT yang saya buat dan juga video yang saya buat ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan jika materi yang saya sampaikan ada yang kurang atau bahkan ada kesalahan, mohon dibenarkan dan ditambahi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.